Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam menggapai ilmu. Kali ini hasad atau dengki dalam menuntut ilmu. Ini pembahasan yang cukup hangat ya. Cukup hangat, hasad atau dengki dalam menuntut ilmu. Nanti akan juga pada waktunya disebutkan tanda-tanda orang yang hasad, tapi dalam konteks, kalau bisa dalam konteks menuntut ilmu. Ternyata dalam dunia thalabil ilm itu juga terjadi hasad, bahkan hasad antar penuntut ilmu, hasad yang kadangkala fahish. Fahish itu keji dan secara tabiat manusiawi itu sangat tidak pantas, sehingga orang-orang bertanya kemana ilmunya itu gitu. Kemarin ketika anak rihlah bersama teman-teman sekolahnya putra anak, maksudnya para wali murid ya, bersama murid-murid, bersama anak-anak mereka, rihlah ke suatu tempat di Bogor. Alhamdulillah ketemu dengan seorang ustaz yang beliau di atas anak dari segi ilmu, ketakwaan, angkatan dan pengalaman tentunya. Ya, beliau bercerita tentang masalah tahdzir, tapi tidak pada tempatnya atau berlebihan. Ada seorang ustaz di daerah Jawa Timur yang tak henti-hentinya mentahdzir, menjelekkan, mengumbar keburukan jika itu benar, sepertinya fitnah, seorang ustaz kabir di Jakarta. Selalu dijelek-jelekan. Dan memang ustadz yang Jawa Timur ini dari kalangan radio sebelah, dari kalangan jamaah tahdzir lah. Tapi setiap hari konsumsinya, setiap majelis tuh selalu menyebut nama langsung dan membongkar keburukannya yang menurutnya itu buruk gitu loh. Padahal sebenarnya nggak perlu dibicarakan gitu kalau memang itu benar, padahal tidak. Dibongkar, dijelek-jelekan, masya Allah. Apa yang terjadi pada suatu ketika dicari tahu kabarnya oleh ikhwan Jawa Timur, suatu ketika ternyata orang ini, ustadz ini, hadahullah, berkasus, entah beliaunya yang dipenjara atau putranya yang dipenjara. Dan istrinya juga bermasalah, bahwa sebelum keluarganya hancur benar-benar, seolah-olah itu ada akibat dari makan racun, yaitu memakan daging ulama ya, atau bahasa biasanya orang kita kualat gitu, karena buah dari lisan. Akhirnya terjadi keburukan, sepertinya gara-gara mencederai kehormatan seorang alim tanpa hak. Ya, dan ini bisa terjadi pada orang yang memang hasadnya. Nanti akan ada tanda-tanda orang yang hasad ya. Baik. Tentu hasad antara pengajar ilmu lebih buruk lagi, karena
Yang akan diadu kepalanya adalah para muridnya. Guru-guru ini, ustaz-ustaz ini tidak akan bertemu dengan pihak yang dia dengkikan, tetapi murid-muridnya akan bertemu dengan murid-murid yang dari ustadz yang dia dengkikan. Itu bisa, ya. Sehingga terjadi chaos, apalagi zaman ketika media sosial sudah merata. Dikatakan di sini permasalahan hasad atau dengki ini sebenarnya merupakan salah satu penyakit yang banyak menimpa orang yang berilmu. Atau jika Anda mau, maka katakanlah bahwa hasad itu dapat menghapus keberkahan ilmu. Hasad itu menghapus keberkahan ilmu. Karena hasad itu pasti ada naz'ah dunyawiyah, itu ada naz'ah dunyawiyah, itu ada apa ya? Selentingan orientasi dunia, pasti begitu, kawan. Ya. Anda mencari perkataan Ibnul Jauzi yang pernah Anda tulis dulu dari kitab Saidul Khatir. Ada kalimatnya Ibnul Jauzi yang sangat bagus. Tapi Anda lupa apa lafal-lafalnya. Al-muhim, aku melihat pertengkaran antara para penuntut ilmu atau para pengampu ilmu gitu ya, yang mana pertengkarannya mereka rata-rata masalah duniawiyah, sebenarnya ujung-ujungnya masalah duniawiyah, yang bahasa kita berbeda karena beda pendapatan. Apa namanya, apa istilahnya dari bahasa kita, ikhwan? Berbeda karena beda pendapat karena beda pendapatan. Karena pendapat yang berbeda, maka punya pendapat yang berbeda. Faham nggak maksudnya? Apa ya? Anda juga lupa. Istilahnya ada tidak? Iya betul, penghasilan. Maksudnya karena iri itu bisa disebabkan karena pendapatan yang berbeda. Bisa. Ya. Antum korbannya? Kok lantang sekali, kayaknya antum pernah terjadi pada diri antum. Jemaatnya sepi bisa. Diundang di majelis ini tapi dia nggak diundang bisa. Ya, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Rata-rata karena dunia, ikhwan. Gengsinya berkurang bisa, popularitasnya berkurang bisa. Ya. Dan itu bisa menghapus keberkahan ilmu. Oleh karenanya, maka sungguh tepat apa yang dilakukan oleh para ulama salaf, di mana mereka berpanjang lebar membicarakan tentang permasalahan hasad ini. Jadi masalah hasad itu juga dibincangkan oleh ulama salaf. Bukan hal yang tabu untuk dibincangkan, tapi dibincangkan supaya kita masing-masing koreksi diri, bukan supaya enggak kayak jemaah fulan tuh, dia tuh emang hasad sama kita. Enggak, bukan gitu. Tapi coba di kita itu ada enggak hasad? Karena jika hasad ini tertanam kuat di dalam diri seorang penuntut ilmu, maka ini akan merusak akhiratnya juga. Bagaimana? Kok bisa merusak akhiratnya? Seorang pelajar, penuntut ilmu, bahkan sampai level dai, kalau sudah hasad, maka itu akan merusak akhiratnya. Bagaimana? Kok bisa begitu? Contoh, antum belajar tapi hasad sama teman antum, maka belajarnya antum biasanya sok rajin hanya demi supaya antum dianggap lebih alim daripada dia. Ada hasad. Ini termasuk hasad, efek dari hasad. Ya. Atau antum melihat fulan ini lebih alim daripada antum, maka kemudian antum pun menghibahi dia dan menjelek-jelekan dia di depan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Maka ini merusak akhirat dengan ghibah yang antum lakukan. Maka ini termasuk efek dari hasad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasad, jikalau udah sampai tertanam kuat dalam diri seorang penuntut ilmu, ini bisa merusak akhiratnya walaupun ilmu yang dia cari ilmu akhirat. Ya begitu. Dan setiap kali hasad ini semakin merasuk ke dalam dirinya, maka bencana akan menimpa dirinya semakin besar. Penyakit hasad ini akan dapat menyulitkan para penuntut ilmu dalam menjalani proses belajarnya. Menyulitkan penuntut ilmu dalam proses
belajar. Orang kalau misalnya nutut ilmu dengan ada beban hasad dan kedengkian, susah dia ngafalin, susah. Karena yang kepikiran adalah pihak yang dia dengkikan. Proses belajarnya berkurang atau sulit, nggak fokus, akan mengeruhkan hafalannya. Kenapa? Karena yang keinget ya fulan atau ustadz fulan, akan mengganggu kehadirannya di dalam majelis ilmu. Kenapa? Ketika dia pun hadir melihat fulan yang dia berdengkikan, itu udah dongkol dan lebih fokus mikirin fulan dibandingkan pelajaran, dan dapat mengganggu kemampuannya untuk menguasai ilmu yang didengarnya. Ya, tadi kayak ada ngetok di sini kayaknya. Ada orang hasad ke mana jangan-jangan ini? Hah? Tok gitu. Ada kajian. Antum siapa sih kok? Kayaknya antum baru kelihatan, antum dari mana? Antum siapa? Nama antum? Hafiz. Masya Allah. 30 juz kelas. Hafizahullah. Masya Allah. Antum rahimahullah. Ya. Dan dapat mengganggu kemampuannya untuk menguasai ilmu yang didengarnya. Jadi karena emang hati itu udah dikuasai dengan selimut hasad ya, gumpalan hasad. Jadi gak bisa. Maka ini faedahnya, mafhum mukhalafahnya adalah orang yang semakin tidak berhasad itu semakin mudah ilmu masuk gitu loh. Mafhum kebalikannya, kalau orang punya hasad itu akan sulit menuntut ilmu, keruh hafalannya, kehadirannya terganggu, dan kemampuannya untuk menguasai ilmu itu kurang gitu. Maka sebaliknya, orang yang gak mikirin orang lain itu lebih mudah ilmu masuk. Malah dia lebih mikirin keselamatan dirinya sendiri, itu lebih mudah dia masuk, lebih mudah dia ngafalin. Beneran deh. Kenapa para tulab ya, dulu ketika ada perbedaan anak ketika nutut ilmu di pesantren dengan anak nutut ilmu di Ma'had Lipia misalnya. Bismillah. Kalau di pesantren kita itu enggak ada pikiran sekat hizbiyah, fulan dari NU, fulan dari, enggak ada pikiran gitu. Yang ada udah belajar aja. Emang ada sih yang mungkin kadang bisa hasad karena dia lebih pintar, dia lebih disayang ustadz, mungkin ada ya. Tapi ketika kita itu nggak mikirin itulah, kita mikirin fokus buat besok ujian, itu nggak ada pikiran hasad-hasadan. Yang ada ta'awun. Ya ada ta'awun al-birri wat taqwa, ada ta'awun al-itsmi wal udwan, ada juga ya. Tergantung ya orang yang mau yang mana. Tapi yang ada kita sama-sama ada bismillah. Saling mudzakarah, nggak ada hasad. Itu waktu di pesantren ya. Tapi kalau ketika udah di kampus, bukan salah Lipia bukan, tapi karena heterogen. Ada lulusan kampus, ada lulusan sekolah dari pesantren hijau ya. Ada aliran ini, ada ini, temu. Kadang-kadang di kelas kemudian gontok-gontokan, mazhabnya beda, gontok-gontokan. Bukan gontokan berantem gitu, tapi adu argumentasi, sebel sama dia, mangkel akhirnya. Pas ujian, kadang ada yang bikin kelompok, fulan sama kelompok fulan, yang ikhwani sama ikhwani. Ada yang seperti itu juga ada, walaupun gelintir. Kalau udah kayak gini kan berarti kan dia apa? Ya ada sekat-sekat di sini. Maka ketika nuntut ilmu, kita ngafalin ilmu, tapi yang kepikiran hal-hal seperti ini, fulan ini, saya nggak suka sama fulan ini. Antum nggak bisa nuntut ilmu kayak gitu. Makanya orang yang suka membahas tentang tahdzir, antum akan melihat mereka itu ajhalun nas tentang ilmu, paling bahlulnya orang tentang ilmu. Iya, orang yang faham tentang segala tahdziran ustadznya kepada siapa itu ajhalun nas. Sementara antum akan dapatkan murid yang paling cerdasnya dari ustadz ini, dari ustadz lain adalah yang paling bersih dari hal-hal seperti itu. Enggak ngerti, bahkan kadang-kadang enggak ngerti tentang tahdzir. Kadang-kadang ya. Walaupun sebenarnya perlu juga tahu. Ya. Tapi sungguh permasalahan hasad ini merupakan suatu permasalahan yang hampir tidak ada satupun dari kelompok masyarakat yang terlepas darinya. Namun kadar hasad antara satu manusia dengan yang lainnya berbeda-beda, dan di antara mereka ada yang terkena sedikit dan ada yang terkena banyak. Beda-beda orang-orang.
Ini nggak mengenal manhaj, nggak mengenal sunnah atau apa salafiyah, nggak mengenal, semuanya bisa kena. Nggak mengenal dai ataupun mad'u, semuanya bisa kena dan tertimpa hasad. Oleh karena itu, merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk berbicara panjang lebar seputar permasalahan hasad ini, karena begitu berbahayanya penyakit ini. Hasad di antara penuntut ilmu, khususnya di antara kawan yang setingkat, seumur setingkat, merupakan satu hal yang akan merusak jalan dalam menuntut ilmu. Dan orang yang hasad adalah orang yang melakukan suatu kejahatan. Hasad di sini maksudnya dengki ya, bukan ghibthah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Tentunya kita semua membaca firman Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi di sini makna hasad di sini dengki, bukan sebatas iri. Karena iri ada yang baik, maka ini yang dengki. Kita juga membaca firman Allah Azza wa Jalla bagaimana orang-orang Yahudi, ya, dan juga ada juga orang-orang musyrikun. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih, ataukah orang-orang Yahudi itu dengki kepada manusia, itu kepada Muhammad SAW, karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Orang Yahudi itu mereka dengki pada Nabi Muhammad karena apa? Karena ada fadilah-fadilahnya. Di antaranya adalah Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Maka dengkilah itu orang-orang Yahudi. Mereka tahu Al-Quran itu hak. Lihat, orang yang hasad itu paling anti menerima kebenaran dari pihak yang dia dengki padanya. Sebagaimana orang Yahudi tidak mau menerima kebenaran yang ada pada Muhammad karena hasadnya, karena dengkinya. Dia lebih baik tetap berada di keburukan daripada dia harus ikut dengan orang-orang ini. Dakwah sunnah ini dakwah yang sebenarnya banyak yang hasad terhadapnya, baik dari golongan atas, golongan tengah maupun golongan grassroots, ya. Golongan atas ya orang-orang besar lah gitu. Hasad. Karena apa? Karena hal-hal dunia, karena dunia. Padahal dakwah sunnah ini umumnya dai-dai tidak mencari dunia dalam dakwah, umumnya. Kalau ada pun itu oknum beberapa. Umumnya tidak mengejar dunia, dapat dunia pun itu Allah yang rezekikan, bukan karena nyari dari situ, insyaallah. Nah, akhirnya kemudian dihasad, didengki oleh orang-orang yang mulai kekurangan jemaah, ya mulai kurang diundang lagi gara-gara eksistensi dai-dai sunnah ini. Mulai terjadi hasad. Dan ternyata kebenaran itu rata-rata ya ada di dai-dai sunnah ini. Mereka tuh sebenarnya dalam hati mengakui akan semangatnya ittiba dai-dai sunnah ini, tapi mereka nggak mau ngikutin dan nggak mau selaras dengan dai-dai sunnah ini. Nggak mau. Ada beberapa dari kalangan harakiyun, ya. Mereka dai-dai harakah. Karena banyak dari mereka itu bersikap bunglon, oportunis. Kalau itu yang laris, mereka akan melakukan gerakan yang laris itu, walaupun belum tentu mereka ikuti secara esensial. Jangan antum kira bahwasanya sebagian dari harakah itu pakai kitab harakah, enggak. Sebagian dari dai harakah bertalbis menjadi dai sunnah dan berusaha untuk masuk ke beberapa masjid yang di situ banyak asatidzah sunnah, atau menyuruh DKM mengundang asatidzah sunnah yang kibar ke sini supaya dianggap di sini majelisnya sunnah semua. Kadang memakai kitab Syekh Utsaimin misalnya. Masya Allah, alhamdulillah, tetapi ternyata di situ ada talbis. Tentu memang mereka akan mengatakan antum tahu dari mana niat ana gitu. Tapi ini memang kebiasaan dan karakternya harakah seperti ini. Ketika masuk bisa lewat situ, walaupun ngebunglon maka masuk lewat situ. Oh iya. Dan ngambilnya bukan di bidang akidah, bukan di bidang manhaj, tapi di bidang fikih. Pakai kitab siapa? Syekh Utsaimin. Pakai siapa? Syekh Albani. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Tapi di bidang akidah enggak pakai kitab-kitab ulama-ulama kita. Giliran bidang akidah
malah pakai kitab yang di bidang akidah tersebut kadang membolehkan adanya pemberontakan dan semisalnya. Kenapa mereka ini cuman pakai fikih taharah, fikih salat? Kenapa mereka nggak pakai kitab-kitab akidah para masyayikh kita? Karena biasanya di kitab-kitab akidah itu juga tertera masalah khawarij. Sementara mereka ada bibit khawarij pada diri mereka, maka nggak bakal mau mereka pakai itu. Inilah kamuflase sebagian dari dai-dai yang berhaluan ke harokah. Ini happening ikhwan, bukan khayalan. Ya, bukan khayalan. Jadi banyak yang berusaha mengcopycat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian dijegal karena iri. Apa yang Allah berikan dari keberkahan terhadap dakwah ini, banyak yang hasad. Taib, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. La hasada illa fi itsnatain, tidak boleh mendengki kecuali dua hal, tidak boleh iri kecuali dua hal. Pertama, ya tentang orang yang Allah berikan untuknya harta yang banyak dan kemudian dia gunakan harta tersebut untuk kebaikan. Dan yang kedua, orang yang punya ilmu banyak dan dia mengamalkan ilmu itu dari sepanjang hari, ya. Taib, hasad memiliki beberapa sebab. Namun pada waktu yang bersamaan hasad adalah penyakit yang ada obatnya. Maka sadarilah jika hal ini ada pada diri Anda walaupun sedikit. Ingat, hasad itu hanya terjadi pada orang yang mengakui kelebihan orang yang dihasati atau persamaan orang yang dihasati. Kita nggak bakal hasad pada orang yang di bawah kita kelebihannya. Nggak bakal. Ngapain? Ya gitu kan. Antum pernah nggak hasad sama kebo? Nggak pernah. Antum talibul ilm pernah nggak hasad sama orang awam yang dia hidup semaunya, nggak pernah sholat? Nggak bakal. Tapi ketika antum melihat orang yang lebih afdol daripada antum di suatu sisi, antum bisa hasad terhadapnya. Tergantung hasad ini karena apa. Kalau hasad ini karena dunia, maka ini akan menjadi dengki. Tapi kalau hasad ini karena antum pengen juga dapat akhirat seperti orang itu, maka insya Allah masuk ke dalam ghibatah. Masuk ke dalam ghibatah. Ya. Gimana kalau hasad antar ikhwan bukan masalah ilmiah tapi masalah amaliyah, seperti fulan sudah punya istri lebih dari satu, Anda belum, panas dirinya itu. Itu bisa terjadi nggak kira-kira ikhwan? Ayo jujur aja, jujur sama Anda, nggak apa-apa. Jujur sama, gimana? Anda nggak nanya Khalid, antum diam aja. Belum usianya, insya Allah ya. Ketika antum mendengar kabar di media sosial dibombastisin, wah, selamat ya Ustadz Fulan nikah yang kedua. Ini orang-orang norak seperti ini. Kalau mau selamat, antum selamatin langsung ke ustadznya. Gak usah bikin status, Masya Allah tabarakallah Ustadz Fulan telah istri sudah berapa jumlahnya, 2/3, 4 dan seterusnya. Kalau mengucapin selamat, langsung ke orangnya, ke ustadznya. Kalau antum umbar di medsos, yang nge-like insya Allah banyak. Itu nge-like sambil nahan hati itu. Terus Masya Allah tabarakallah, Masya Allah, kalimatnya indah semua, barakallah fiik. Tahukah antum kalau misalnya kayak gitu nanti apa yang mereka lakukan terhadap istri-istri mereka di rumah? Mereka bisa jadi melihat Ustaz Fulan 2, saya belum, panas hatinya, kemudian berefek pada rumah tangganya, dan ini real terjadi. Iya, karena kita laki-laki normal, ya, laki-laki normal. Dan kadang ada juga yang mengompori sehingga timbullah hasad demi hasad untuk hal-hal semacam ini. Berpengaruh itu kepada yang lainnya, berpengaruh. Karena hati yang menginginkannya berpengaruhlah kepada lingkungannya. Akhirnya dia kadang ngomelin istrinya, benci sama istrinya karena merasa dicegah dan seterusnya. Ingat, hasad-hasad seperti ini keinginannya kalau memang murni karena prestige, ingin dunia supaya dia anggap, ini punya istri 2 nih, ini baru ikhwan yang ini nih, itu hasad yang buruk. Tapi kalau misalnya
Kalau misalnya Masya Allah, dia diberi amanat oleh Allah untuk punya istri 2, 3, 4. Mungkin ana belum pantas karena masih banyak maksiat. Itu insya Allah bagus. Ada nggak yang berpikiran gitu? Jarang, ya, jarang. Karena mikirnya bahwa saya hal gitu, wah prestige tinggi hebat, nggak mesti. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda biarkan atau Anda remehkan, karena hasad itu bagaikan tanaman yang akan semakin besar dan tumbuh setiap kali disirami air. Maka hasad atau dengki ini semakin lama akan semakin bertambah. Dan jika orang yang terjangkit olehnya lalai dan membiarkannya, jika dia tidak bersungguh-sungguh untuk segera memotong dan memangkasnya dari dirinya, jadi selalu akan bertambah dia, seperti tumbuhan yang terus bertambah. Harus istighfar dan harus merujuk pada Allah dan niatkan amalan lillahi ta'ala. Karena rata-rata hasad ini dunia. Ada keinginan duniawi, sadarin aja gitu loh. Entah anggapan orang, entah uang, entah popularitas, bahkan sampai jumlah like. Jumlah yang like itu bisa hasad. Itu kan dunia yang sangat kecil. Dan ketahuilah bahwa permusuhan karena hasad itu sangat kuat terhujam dalam jiwa daripada permusuhan yang bukan karena faktor hasad. Permusuhan karena faktor hasad itu lebih tajam daripada permusuhan bukan karena faktor hasad. Kalau Anda musuhin antum karena antum pernah nonjok Anda, ya jangan. Kalau antum musuhin Anda karena Anda pernah nonjok antum, nah itu oke lah, ya kelihatan gitu. Tapi bukan karena hasad. Tapi kalau antum murka sama Anda karena antum hasad sama Anda, nah ini lebih masuk ke jiwa. Mata ketika memandang itu seperti ini orang gak enak nih pandangannya nih. Dan ajaibnya di SS ini gak ada yang seperti itu, Masya Allah. Iya gak ada. Pandangan antum semua tuh bersih gitu loh, kayak gak bersih gitu. Iya. Masya Allah gitu. Karena kebersamaan kita tuh Masya Allah. Iya. Nah, jadi permusuhan karena hasad itu sangat kuat terhujam dalam jiwa daripada permusuhan bukan karena faktor hasad. Ya. Ada seorang ustadz bilang ke ana, beliau ustadz masyhur sekali dan beliau dekat dengan salah satu ustadz yang masyhur juga gitu. Salah satu ustadz yang masyhur. Dan ustadz yang sangat masyhur ini punya murid banyak. Maksudnya seorang ustadz curhat sama anak, ngobrol sama anak tuh dekat sama ustadz fulan, tapi anak gak berani sekarang lebih dekat sama beliau. Loh kenapa Ustadz, kan beliau Masya Allah. Anak gak berani, ketara banget Ustadz, kata beliau, kata sahib anak ini, ketara banget anak semakin dekat sama beliau itu kok malah ikhwan yang ring satunya Ustadz ini itu mulai mencibir ana, terus sikap mereka mulai beda sama ana. Lihat dalam dunia keustadan kayak gitu ya ikhwan. Ibaratnya gini nih, ana punya murid terdekat. Contoh Khalid. Nah, jangan tidur Khalid. Dan kameramen ana. Ada ikhwan sini yang mulai sering dekat sama ana. Sering ngasih makanan, ngasih nraktir ini, nraktir itu. Ana mau aja lagi gitu kan. Terus sering dekat, sering diajak rihlah, sering aja ini. Mulai kemudian kameramen ana langsung sikapnya buruk kepada orang yang deketin ana ini. Siapa dia? Baru kenal udah sok deket gitu misalnya. Itu terjadi loh. Itu terjadi di antara tulabul ilm dan beberapa asatidzah. Bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi. Ajaib kata ana. Ajaban ya, ajaib. Sehingga akhirnya ustadz ini yang mau dekat dan bermulazamah mulai menyingkir, pergi dan keluar, buka pintu terus keluar. Langsung, iya. Karena khawatir kan teman-teman yang hasad ini gitu loh. Nanti ada tanya ke beliau siapa yang hasad sama beliau, nanti tanyain ke dia. Iya. Akhirnya mulai renggang gitu.
Nah, tapi kemudian mulai masuk lagi karena merasa insya Allah sih nggak apa-apa, Bismillah, udah dekat sama Ustadz aja nggak apa-apa. Akhirnya jalan, kemudian duduk dekat Ustadznya. Iya, kan nggak ada kan yang hasad teman-teman kan, insya Allah kan? Nggak ada, biasa aja gitu, khalas. Iya. Tapi ketika antum bisa merasakan seperti itu, bisa. Ya, makanya seorang dai itu hendaknya dia memang punya murid khusus, tapi hendaknya dia mendidik murid-muridnya agar tidak fanatik kepadanya. Sehingga jangan ghuluh kepada saya, dan kalau ada orang yang memang mau belajar sama saya, dia thalibul ilm seperti antum semua, gitu loh. Sama. Gitu, sebaiknya begitu, ya. Tayyib. Ada di sini penyair berkata, kullul adawati qad turja mawaddatuha illa adawatu man adaka an hasadi. Wah, ini masya Allah kalimatnya. Semua permusuhan bisa diharapkan dapat berubah menjadi cinta, kecuali permusuhan orang yang memusuhimu dengan dengki. Susah jadi cinta. From hate to love, pernah dengar gak kalimat itu? Dari benci menjadi cinta, ya kan? Nggak ada dari hasad menjadi sayang, nggak ada. Iya, dari benci menjadi cinta mungkin. Benci itu kenapa? Benci itu karena orang nggak tahu. Maka ketika orang itu tahu, jadi cinta. Hasad itu kenapa? Karena yang hasad itu tahu, tapi nggak mau ngakuin, nggak bakal jadi cinta. Faham nggak maksudnya, Ikhwan? Nggak paham? Antum benci yang mana nggak, Pak? Benci yang mana nggak, Pak? Untuk antum yang katanya tadi agak kurusan. Antum benci yang mana? Benci? Sayang nggak, Pak? Mana? Hah? Itu dia ada juga ngeri-ngeri. Iya. Ngeri-ngeri jijik gitu gimana? Alhamdulillah min dzalik. Maksudnya antum nggak ada kebencian mana kan? Nggak ada. Biasa aja kelas, ya kan? Tapi ada orang misal benci yang mana? Misal antum ikhwan salafin, antum tuh punya jenggot, punya celana cingkrang. Ada orang nggak benci sama antum? Banyak. Dan kebanyakan dari mereka nggak tahu alasan mereka benci sama antum, itu nggak tahu alasannya apa. Tapi kerap kali yang benci sama antum itu karena tidak tahu, gitu loh. Tidak kenal sunnah, tidak tahu. Mungkin benci karena antum tuh asing, sebagaimana antum juga asing. Antum udah lama kan di sini? Baru kali ini datang atau udah sejak kapan tahu? Biasa di Ijo, masih di Ijo. Ini pertama kali datang sini. Pantesan, auranya beda itu. Ya, masya Allah, auranya beda. Iya. Antum nanti daftar ya, ada capnya nanti ya. Iya, nggak sembarangan orang bisa masuk sini loh. Iya. Antum WhatsApp orang tua antum, kasih wasiat. Kalau malam ini aku nggak pulang, gitu bilang ya. Taib. Tadi sampai mana, ikhwan? Benci karena hasad dan benci. Semua permusuhan sebelum. Iya. Taib, orang kalau misalnya benci karena nggak tahu tadi ketika antum ada yang lihat antum, dia nggak tahu sunnah, dia nggak tahu jenggot itu adalah kewajiban, bahkan nggak tahu cingkrangan itu juga kewajiban, nggak tahu, mereka nggak tahu. Berarti mereka tuh nggak suka sama antum didasari ketidaktahuan dan ketidakkenalan sama antum. Ini bisa nggak berpotensi jadi cinta suatu saat? Bisa, ketika antum isi ketidaktahuan itu dengan akhlak mulia, dengan hadiah, itu jadi cinta insya Allah. Iya enggak? Taib. Tapi kalau yang benci sama antum adalah ustadz kampung yang gara-gara antum mulai kajiannya mulai sedikit orangnya, itu bisa nggak berubah jadi cinta? Susah itu. Susah. Antum mau kasih sarung BHS tetap aja diterima, tapi tetap sebel. Susah. Karena apa? Karena default bencinya itu berasal dari pengetahuan tentang antum dan nggak suka sama apa yang dia ketahui tentang antum dan merasa dirugikan dunianya.
Nah yang seperti ini susah untuk menjadi cinta. Makanya benar kata, setiap permusuhan bisa diharapkan dapat berubah menjadi cinta. Karena permusuhan karena sebel doang itu rata-rata didasari ketidaktahuan. Nanti kalau udah tahu tambah sebel nggak? Kalau antum baik, insya Allah malah jadi cinta. Iya, mungkin dulu jodoh antum yang sekarang jemaah dulu benci sama antum, bisa jadi kan ya? Iya, sekarang makin mungkinan, ya enggak lah. Dulu mungkin ketemu antum, ih siapa sih, ikhwan kayak gini, gitu kan? Jayus, SKSD, siapa sih? Mungkin merinding, tapi kemudian karena antum berani, bismillah. Pak, saya siap melamar anak bapak. Gemeteran. Kamu mau nggak deh sama fulan? Diam karena bingung ini. Ya Allah, gimana ya? Jadi suami istri beranak habis itu jadi cinta karena ketidaktahuan. Gitu ya. Baik, kita azan terlebih dahulu. Fadhal muadzin. Man? Siapa? Anda? Fadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjut ikhwan. Penyair lainnya mengatakan begini. Wa qad yanbutul mar'a 'ala damni thara wa tabqa hazazatun nufusi kama hiya. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor, namun penyakit yang ada di dalam hati akan senantiasa seperti apa adanya. Ana ulangi. Ana minta antum nanti seorang dari antum tolong jelaskan maksud dari syair ini.
Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor. Oke. Namun penyakit yang ada di hati senantiasa seperti apa adanya ia. Anda ulangi sekali lagi. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor. Tapi penyakit yang di hati itu senantiasa seperti apa adanya ia. Siapa yang tolong jelaskan maksud dari syair ini berkaitan dengan hasad? Ayo, fadhal. Antum diam mikir atau diam ngapain ini? Hah? Enggak, selain antum Khalid. Yang belakang, yang udah tua-tua, ayo. Antum masih terlalu muda untuk membahas ini, Khalid. Masih bersih antum. Antum Syekh, fadhal, antum. Antum ya. Yang tadi dibilang sama teman-teman agak kurusan. Fadhal. Dengar gak tadi yang syair ini? Dengar? Atau anak ulang lagi? Hah? Boleh. Antum nyuruh anak? Hah? Baru diomongin sama teman-teman kurusan udah bisa nyuruh anak antum. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor, namun penyakit yang ada di dalam hati akan senantiasa seperti apa adanya. Fadhal. Atau intinya gini dah, antum paham apa enggak? Itu aja dah. Percuma kayaknya nih. Paham atau enggak? Bilang aja. Paham atau enggak? Intinya gitu aja. Enggak paham. Dari gitu aja dari tadi. Anak enggak paham saat gitu aja. Jadi enggak usah belaga mikir gitu. Kalau orang enggak paham kan mau mikir apa juga enggak bakal kena. Taib, antum tunjuk sahib antum yang tadi bilang antum agak kurusan. Enggak, selain beliau, karena beliau nanti terjawab, enggak yang agak susah jawabnya. Ayo, fadhal. Selain Syekh ayo. Ayo, fadhal. Ya, Pak siapa? Siapa? Antum banyak di sini. Antum banyak yang enggak ada antuna di sini. Ayo antum mana? Ada. Ya, sebutin yang mana? Pak Aris. Fadhil yang mana? Aina insanuhu. Lagi nengok. Yang mana? Yang pecinya kayak peciana? Hah? Allah musta'an. Ya. Fadhil. Pak Aris. Hah? La haula wala quwwata illa billah. Ada orang kelihatan mikir dulu gitu, mikir dikit kayak gitu loh. Maksudnya kayak ada usaha lah sedikit gitu. Jangan langsung kata. Susah ya punya takban ini apa sawah. Ini punya murid kayak gini itu ya gimana ya? Masya Allah. Antum nambah uban anak kayaknya ini. Gini, boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor. Namun penyakit yang ada dalam hati akan senantiasa seperti apa adanya. Tafadhol, kesempatan last chance. Kesempatan terakhir, tafadhol. Khalid. Bisa jawab? Ya, kok beneran salah ana salahin. Rumput itu tumbuh di atas tanah kotor saat. Ya. Jadi penyakit hati itu lebih buruk dan lebih kotor daripada tanah yang rumput itu. Iya bagus, itu poinnya bagus, masya Allah. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor. Terus rumput kenapa tumbuh rumput itu? Kenapa rumput tumbuh? Enggak, ini poinnya dapat poinnya. Ini karena masya Allah beliau masih jernih hatinya ini. Mungkin ya, anak nggak tahu. Kayaknya antum udah kotor kamu. Nggak bisa masa kalah sama beliau. Ayo Pak, masya Allah. Hah? Semakin subur. Hasad apa? Bila dipelihara semakin subur.
Enggak Pak, ini dolal, ini kesesatan. Enggak ke sana, enggak. Ini kalimatnya enggak ke sana Pak. Ini beliau udah benar Pak, jangan kita disetir ke yang kesesatan. Ini beliau udah mulai benar ini, ya. Tadi hampa, ini mulai benar ini. Bapak malah nyetirnya malah ke dolalin mubin. Enggak ke situ Pak, betul kalimat antum betul. Cuman bukan itu maksudnya di sini Pak. Benar kata beliau, kata Khalid benar. Boleh jadi rumput itu tumbuh di atas tanah yang kotor. Rumput kan bagus. Maksudnya itu rumput gitu, rindang, rambut banyak itu bagus gitu. Tanahnya kotor, tapi tumbuhlah tumbuhan yang baik gitu loh, rumput. Gimana, paham nggak? Maksudnya tanah kan kotor, rumput kotor nggak? Bersih. Bahkan bermanfaat seringkali ya. Tapi kalau penyakit dalam hati, ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Gimana, paham nggak di sini? Kan antum paham nggak Khalid? Dia tidak akan menumbuhkan kecuali yang sama dengan penyakit itu. Gimana? Di sini ada kiasan, dua kiasan. Ada satu kiasan mengkiaskan hati dengan tanah. Hati dengan tanah ini sama-sama kotor. Oke? Tanah itu kotor, hatinya kotor. Tapi ajaibnya sama-sama kotor ini ternyata hasilnya tuh beda. Kalau tanah walaupun kotor menghasilkan rumput yang baik, bersih, apalagi kalau habis kena hujan gitu kan ya. Tapi kalau hati ini kotornya karena penyakit, apakah akan menghasilkan hal yang baik? Enggak. Gitu loh. Orang itu lebih banyak menghindari lumpur dibandingkan menghindari kotornya hati gitu loh. Padahal lumpur kalau beku nanti lama-lama juga jadi tanaman yang baik. Bukan seperti ini Pak. Tapi ada juga di situ, cuman enggak lengkap tadi pertanyaan antum. Ini yang benar apa pas ini? Ya begitu ya. Paham enggak di sini, Khon? Iya gitu. Jadi hati itu kalau sudah sakit, dia tidak akan melahirkan kecuali penyakit. Berarti yang harus disembuhkan hatinya gitu loh. Orang kalau hatinya hasad, tidak akan terbit darinya kecuali hasil dari hasad yang buruk semua. Nih orang kalau misalnya hasad, ya, ngedengar info baik tentang orang yang dia hasati, kira-kira dia bakal seneng nggak? Nggak bakal. Imma dia dustakan, enggak, dia nggak bakal, nggak mungkin dia kayak gitu. Atau dia malah makin sebel. Itulah orang hasad. Itulah orang hasad. Nggak bakal tumbuh dari hasadnya itu, kecuali ya hasad juga buruk gitu. Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, la jasada, tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Tapi perbedaannya tuh di treatment. Semua dari kita tidak ada yang bisa selamat dari eksistensi hasad. Pasti pernah hasad dan mungkin kelak akan iri juga akan hasad. Ini kita laki-laki loh, apalagi perempuan. Lebih cepat lagi itu. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Akan tetapi perbedaannya di apa? Treatment, sikap. Orang yang karim beda dengan orang yang laim. Orang yang karim itu yang mulia, memiliki karamah, kemuliaan. Itu treatment self treatment. Perlakuan dirinya ketika hasad, dia sembunyikan hasad itu. Dia nggak menampakkannya, dia berusaha menyembuhkannya bahkan. Tapi kalau misalnya orang lain tercela, itu menampakkan hasad itu. Ya bisa, baik dengan matanya, apalagi dengan lisannya, atau dengan gestur bahasa tubuhnya. Orang yang mulia, hasad itu memang susah ya, semua orang punya hasad. Ya, contoh ada dia, misal seorang dari kita hasad sama temannya karena dagangnya sukses. Apa tahu susu? Mana Pak Saiful mana? Aina rajuluhu. Enggak ono.
Mendoan, mana mendoan? Hah? Risol. Tadi dimakan risolnya ada mayones ya? Jebret, mayones, masya Allah ini luar biasa, kata teman-temannya. Kemudian di antara antum ada yang dagang apa gitu, sebel gitu dengernya. Padahal baru gitu doang, norak teman-teman mah, baru mayones doang, udah belagu, udah. Terus ngeliat antum juga tersipu malu, di baru mayones dong dipuji, bukan ini. Itu kan info bagus gitu. Terus ditanya, berapa harga risolnya, Mas Bro? Berapa? 3.000. Antum jualan di sini? Nyebutin harga. Hah? Oh iya. Mau aja dijebak antum tuh. Ya, 3.000. Ya. Wah, kata teman-teman, Masya Allah 3.000. Seenak ini cuma 3.000 gitu ya. Allah, Masya Allah. Nah, temennya yang satu lagi dia jualan pastel. Masya Allah 3.000. Masya Allah. Yang jualan pastel juga 3.000 harganya. Udah. Ini kan info bagus gitu loh, tentang murahnya dia dan kualitasnya bagus. Tapi yang hasad ini nggak bakal terima, selalu nggak enak gitu, sebel gitu ya. Ya, udah gitu sengaja lagi nih yang komentar. 3.000 Masya Allah ya, mayonesnya banyak, terus nggak kering, nggak perlu dipelintir-pelintir gitu kan. Yang satu jualan pastel, jelas marah lah ya. Nah, tapi orang yang mulia menyembunyikannya. Udah nggak usah hasad lah. Ketemu sama antum, assalamualaikum ya akhi, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, gimana dengan antum? Lah ya antum bilang gimana? Gimana dengan antum? Antum jawabnya apa? Alhamdulillah, terus didoain sama dia. Semoga berkah ya, Masya Allah, semoga berkah dengan antum. Antum jawab, antum juga. Ini orang mulia nih. Tapi kok orang yang laim menampakkannya, ya. Contohnya lagi di komentarnya sama teman-teman, Masya Allah mayonesnya enak nih ya Allah legit, tuh sampai moncer tuh, Masya Allah. Antum langsung, sohibnya ini langsung lagi masak, komprang gitu kan, ya sengaja tuh. Akhi, kenapa akhi? Enggak apa-apa, sumpek aja denger tadi suara jelek banget gitu. Iya, ketemu sama antum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana risolnya? Risol kan ya? Gimana risolnya? Alhamdulillah laku. Oh, jangan sombong ya jadi orang. Kira-kira gimana tuh gitu nih? Ente kadang-kadang ente. Iya, istilah kata nih ya. Gimana kira-kira? Kerasa nggak hasadnya dia? Kerasa. Jangan sombong ya, baru gitu doang. Loh, kenapa akhi? Enggak apa-apa, mikir aja. Ya orang namanya baru dagang kan kadang-kadang kan sombong gitu kan. Padahal antum kan nggak sombong kan, nggak sombong. Tapi itulah orang hasad kayak gitu. Kadang orang hasad melebeli orang lain seperti itu sesuai dengan delusinya dia gitu loh, wahamnya dia. Dia menampakkan hasadnya, nggak bisa menahan gitu loh. Maka orang yang mulia itu yang bisa menahan. Jangan, udah jangan, nggak usah komentar. Ya. Nah, seseorang yang memiliki tabiat atau jiwa yang lemah, maka dia akan tertimpa berbagai macam penyakit jiwa. Di antaranya penyakit hasad, dengki seperti ini. Hal ini sering terjadi di antara sesama kawan, khususnya di kalangan para penuntut ilmu. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, di mana dia berkata, tidak ada satu komunitas manusia yang terbebas dari perubahan dan saling mendengki. Bebas dari perubahan dan gak ada yang mendengki, gak ada, kecuali Nabi dan para Rasul saja. Ini berarti menunjukkan bahwa bahkan di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum pun bisa aja terjadi hasad karena mereka manusia. Hanya saja para sahabat Nabi umumnya mereka orang-orang yang karim, mulia, dan mereka karena tujuannya Allah, jadinya hasad mereka itu bisa ditreatment dengan baik. Makanya kalau kita punya iri sama seseorang, misalnya dai iri sama dai lain, thalibul ilm iri sama thalibul ilm lain,
Doakan keberkahan dan ralat kembali niatan kita, wahai para penuntut ilmu. Ralat kembali niatan kita. Percuma antum hasad dalam artian dengki sama seseorang, antum gak bisa seperti dia dan antum gak mendapatkan fadilah dari Allah. Mendingan antum tahan, antum doain dia dan antum minta kepada Allah semoga antum diangkat derajatnya dengan itu. Coba gitu aja deh. Karena hasad antar penuntut ilmu tuh sebenarnya itu hasad hal-hal yang sifatnya ukhrawi, tapi karena dia cari duniawi maka bisa jadi hasad. Karena ilmu ini untuk akhirat, ikhwan, bukan untuk dunia belaka, untuk akhirat. Ya begitu. Makanya kayak salah satu ustadz kibar kita pernah menyebutkan tentang masalah tabligh akbar atau safari dakwah di Jawa Tabligh. Itu benar kata beliau, memang benar. Itu bisa berpotensi menimbulkan hasad di antara para dai, ya. Karena treatment dari beberapa panitia berbeda. Itu bukan hanya Jabodetabek, ikhwan. Di provinsi-provinsi lain mendatangkan dai dakwah safari. Safari dakwah. Lalu saat ini diundang ke masjid ini, treatmentnya masya Allah. Dikasih makan terhampar ya, dari jeruan dan seterusnya. Iya. Nanti ke masjid lainnya di waktu zuhur, beda lagi, kasih makanan. Ntar asarnya dikasih makan, ya. Malamnya dikasih jodoh, masya Allah. Ya masya Allah, nikmat. Sementara ustadz lokal nggak pernah diterima seperti itu. Datang aja, bahkan benerin mikrofon sendiri ustadznya. Akankah itu terjadi hasad? Bisa, ikhwan. Maka sebisa mungkin kita ini kalau panitia, sebisa mungkin antara sesama dai ahlus sunnah jangan buat mereka jadi terpancing untuk hasad, karena bagaimanapun dai manusia juga yang bisa terpancing. Iya, cuman ya qadarullah. Ya, karena ini tamu besar dari jauh kita harus hormati. Seolah-olah dai lokal itu nggak usah sebegitunya dihormati. Ya memang nggak usah sebegitunya memang. Tapi jangan pancing-pancing supaya hasad. Dan juga dai-nya pun juga harusnya apa? Menahan diri, sebagai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang karim itu akan menutupi hasadnya dia, tidak menzahirkannya. Begitu ya ikhwas sekalian, ya. Baik. Kita cukup insyaallah sampai sini aja. Insyaallah kita akan hadir pada pekan depan insyaallah taala dengan judul tanda-tanda orang hasad, Bang Win. Tanda-tanda orang hasad. Insyaallah sampai 2 pertemuan itu tanda-tanda orang hasad. Ya. Oke. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.